Penandatanganan perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kota Padang Panjang. Teman pemilih, Ketua KPU Kota Padang Panjang, Okta Novisyah memimpin langsung kegiatan penandatanganan perubahan perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kota Padang Panjang, Jumat tanggal 22 September tahun 2023. Dalam sambutannya, Okta Novisyah menyampaikan penandatanganan perjanjian kinerja ini dilakukan seiring dengan pergantian sekretaris dari Agustian kepada Laki Dharma Yuli Putra. Hadir dalam kegiatan tersebut komisioner, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf sekretariat KPU Kota Padang Panjang. Kemarin sore, pertama kami atas nama KPU Kota Padang Panjang, Pak Sed mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar KPU Kota Padang Panjang, yang tentu kalau dari sisi kinerja pekerjaan tentu Pak Sed tak asing lagi soal ritme pekerjaan di Kota Padang dan berpindah ke 2 kecamatan. Tentu ini hanya persoalan banyak saja yang Pak Sed. Kota Padang itu banyak jumlah kecamatan dan TPS-nya, sementara di KPU Kota Padang Panjang atau di wilayah kerja kita hanya 2 kecamatan yang kita kelola dan sebanyak 196 TPS yang akan kita kelola untuk pemilu. Nah tentu pada momentum pertemuan ini adalah silaturahmi pertama secara resmi ya, walaupun sebelumnya Pak Sed kan sudah masuk juga di hari Kamis dan Jumat, dan tentu kita juga sudah mengenal beliau. Hanya saja yang belum pernah bertemu dengan beliau, mungkin yang belum kesempatan undangan hadir di kegiatan rakor-rakor di provinsi, mungkin tidak bertemu. Tapi bagi kita, Bapak Ibu Kasubag, pejabat personal, PPNPM yang sering acara di provinsi, sedikit sudah kenal lah wajah beliau. Nah tentu secara kebiasaan kita, adat kita, bahwa setiap yang datang tanpa mungko dan yang pergi tanpa punggung. Nah inilah bagi kita mengucapkan selamat bergabung kepada Pak Sed, Pak Luki. Nah beliau tentu akan membersamai kita mulai sejak dilantik sampai nanti proses pemilu selesai dan sampai mudah-mudahan beliau sampai pensiun ya, maksudnya pensiun itu di tahun berapa sih? 2006. Mudah-mudahan tidak ada pergeseran, mudah-mudahan beliau bisa bergabung membersamai kita KPU, karena situasi di RI itu kita tidak menentu juga ya Pak Sed ya. Kadang datang angin saling bubu ini bahaya juga ya. Siapa yang kena ya kena juga. Nah tentu kita berharap tahapan-tahapan pemilu ke depan, selain nanti komisioner yang baru, kalau kami kan sebulan lagi nih sampai nanti di 23 Oktober ya, 24 Oktober tentu akan ada perpindahan tugas bagi kami, bagi komisioner yang lama dengan komisioner yang baru. Walaupun sebulan nanti ke depan tentu kita sama-sama berkomitmen menyelesaikan tugas-tugas kepemiluan yang sudah diamanahkan kepada kami komisioner sampai nanti di akhir masa jabatan. Nah tentu selanjutnya kita berharap dengan adanya Pak Sekretaris baru, kita berharap dan menumpangkan harapan agar jajaran sekretariat satu komando dengan Pak Sekretaris kita. Arahan pelaksanaan kegiatan ini tentu hasil daripada komando, arahan dari Pak Sekretaris kita. Nah tentu proses tahapan pemilu ini walaupun kita dibantu oleh jajaran sekretariat PPK PPS Pak Sed, tentu yang lebih sangat vital itu adalah bagaimana sekretariat kita ini khusus di jajaran KPU Kota Padang Panjang membangun sinergi kekompakan Pak, agar jika barisan itu rapat, kemudian akan, saya yakin dan percaya
seperti ilmu sapu ya maksudnya. Kalau sudah diikat dengan kuat seperti sapu itu, apapun akan bisa dibersihkan. Nah tentu filosofi ini bagaimana kita mau pelajari jika sekretariat ini kuat, kemudian memberikan backup kepada komisioner. Saya yakin dan percaya tahapan pemilu tahun 2024 di bawah komando Pak Sekretaris Pak Luki tentu akan sukses dan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, proses demokrasi di Padang Panjang. Kita tahu Bapak Ibu bahwa proses tahapan pemilu di Padang Panjang ini walaupun hanya 2 kecamatan, jangan kita berharap akan mendapatkan pujian. Justru yang akan kita dapatkan adalah tantangan ketika menghadapi mengelola pemilu di Padang Panjang. Dan Pak Sek, saya yakin dan percaya ketika nantinya mengelola pemilu dari banyak kecamatan, Pak Sek, dari banyak TPS menjadi 196 TPS, saya pikir ini tidak akan kesulitan Pak Sek dalam hal terutama persoalan logistik, kemudian mengelola SDM di jajaran sekretariat ad hoc kita. Dan nanti tentu Pak Sek juga akan melakukan rapat koordinasi. Untuk kita saling berkenalan, walaupun kita akan banyak yang udah kenal mungkin ya. Singkat saja, saya kalau udah kayak gini ngomongnya juga nggak beraturan lagi nih. Waktu pelepasan juga saya bukan bikin. Saya ini orangnya kalau udah kayak gini mellow. Saya paling menghindari acara-acara yang seperti ini, pertemuan ataupun perpisahan. Sebenarnya apa yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua itu benar ya kan? Seperti kita tadi sapu yang diikat, ketika diikat tentu nampak kuatnya, semuanya bisa kita bersihkan. Tetapi coba satu-satu lini itu kekuatannya juga lemah. Di sini ya tentu sebenarnya sama Pak Ketua, mau di Padang Panjang mau dimanapun, mau besar mau kecil, prinsipnya kerjanya kan sesuai aturan, kemudian kompak. Apapun dibikin program sebagus apapun, kalau kita nggak kompak juga nggak akan berjalan dengan baik. Yang utama sekali itu koordinasi terbuka, komunikasi terbuka. Jadi nggak seperti bisul, tahan, pas meledak semuanya bisa kecipratan, kena, semuanya bisa kena. Nggak bisa lagi membela diri, pasti masing-masing ada. Tapi kalau kecil itu kita buka, kita bedah, akan cepat sembuhnya. Begitu juga waktu di rapat, bisa suatu saat saya dengan ketua sependapat di kesempatan rapat bisa jadi enggak, tapi itu ranahnya ya di rapat saja, jangan dibawa keluar. Nah itu namanya dinamika kita berorganisasi atau lembaga. Jadi walaupun saya tua, sebenarnya saya masih belajar ketua. Jadi jangan dianggap saya ini udah pintar, ataupun karena di Padang daerahnya besar atau Padang dianggap kecil, enggak, sama. Makanya saya juga sebagai yang baru di sini juga mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk bantu saya bisa segera blend atau bercampur baur, segera tune in untuk menghadapi tahapan-tahapan yang semakin banyak ke depannya. Apalagi logistik sudah mulai, datanya sudah diminta, kemudian masalah gudang segala macam, bengkel dengan logistik ya. Belum lagi dengan teknis yang data yang tetap masih di PTB ya kan, masih berproses, kemudian teknis juga DCT-nya belum mau akan sampai ke tahap ini, seperti itu. Langsung saja, saya nama mungkin udah tahu, Luki Dharma Yudi Putra Panjang ya, insinyur itu pertanian, S1 saya pertanian, saya backgroundnya sebenarnya pegawai Pemko Padang. Pertama kerja di Pemko Padang, kemudian sampai jadi sestrinya wali kota waktu zaman itu Pak Lumayan Rais, kemudian sekolah S2, dikasih kesempatan ke sekolah S2 yang karena waktu saya masuk itu bukan di pertanian tapi di Bapeda, di perencanaan, sehingga namanya masih muda, kesempatan untuk itu kita kejar, sehingga saya dapat izin tugas belajar ke
kebijakan publik perencanaan di bawah Bapeda. Jadi ekonominya terapan, bukan ekonomi murni. Balik-balik saya dijadikan kamu belajar karena kamu udah pulang sekolah, perlu belajar sama saya ditarik jadi ajudannya, merangkap ajudan saya pilih. Jadi siang malam, jadi tes mental untuk kerja, siang jadi ajudan, sespri di ruang khusus untuk surat masuk surat keluar, kemudian jadi ajudan malam. Kalau waktu itu ajudan ada dua, ajudan siang, ajudan malam. Nah, saya bagian ajudan malam sampai jam 12 malam menemani beliau manapun, kecuali hari Minggu. Makanya di hari Minggu itulah saya bisa bebas menemui keluarga. Kebetulan saya bisa, keluarga saya di Batu Sangkar, orang Batu Sangkar, baru kerja di Batu Sangkar, jadi saya bisa pulang ke Batu Sangkar. Siap pagi pulang, malam tuh pulang naik Honda jam 12 tuh habis dari rumah Pak Zen, rumah dinas, pulang jam 3 udah balik lagi ke Padang untuk siap-siap untuk hari Seninnya kita ada koordinasikan kerjaan. Ya begitulah. Jadi maaf, itu sedikit pengalaman kerja saya. Kemudian saya diperbantukan oleh pimpinan yang baru untuk di KPU sampai lamanya hampir 7 tahun. Saya masuk KPU itu 2013 Oktober, kemarin September 2023 saya ditugas. Kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk Indonesia.